Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Nilasari Margareta dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Belajar PKN, Cinta Indonesia. Apa sih perbedaan pemerintah dan pemerintahan? Pemerintah adalah orang, badan, lembaga atau organisasi yang memerintahkan suatu negara. Kalau pemerintahan itu tugas atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintahan Indonesia dibagi menjadi dua, pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintahan pusat dilaksanakan oleh pemerintah pusat seperti presiden dan wakil presiden serta para menteri-menteri. Kalau pemerintahan daerah itu dilaksanakan oleh pemerintahan daerah seperti kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Konsep kekuasaan negara itu, kekuasaan negara merupakan tanggung jawab untuk mengatur seluruh rakyat untuk mencapai keadilan, kemakmuran, serta keteraturan. Contohnya seperti yang dimiliki oleh individu dan lembaga atau organisasi seperti presiden, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD, dan Mahkamah Agung. Di sini juga ada teori tentang kekuasaan. Menurut John Locke, kekuasaan dibagi menjadi tiga, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kalau kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Kekuasaan federatif itu adalah kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Lalu, menurut Montesquieu, ada kekuasaan dibagi menjadi tiga. Kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif. Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kalau kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kekuasaan yudikatif, kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Mekanisme kekuasaan seperti pembagian kekuasaan, yaitu seperti fungsi lembaga terpisah, tidak ada kerjasama, contohnya seperti Amerika Serikat. Ada lagi saling kerjasama dan saling berkaitan, contohnya Indonesia. Pembagian kekuasaan Indonesia dibagi menjadi dua, pembagian secara horizontal dan pembagian secara vertikal. Pembagian secara horizontal, pembagian secara sejajar di beberapa lembaga negara yang ada di Indonesia. Tidak ada lembaga yang tertinggi, yang ada hanya lembaga-lembaga yang sederajat. Pembagian kekuasaan secara horizontal di pemerintahan pusat yaitu konstitutif, eksekutif, legislatif, yudikatif, eksanitatif, moneter. Kalau pembagian secara horizontal di pemerintahan daerah yaitu kepala daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Dan pembagian secara vertikal itu pemerintahan pusat, di pemerintahan pusat seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi atau hukum, agama, moneter atau keuangan, dan fisika atau pajak. Dan di pemerintahan daerah itu untuk mengatur dan mengurus lingkup lokal daerahnya seperti tingkat kabupaten, kota atau provinsi. Tugas-tugas presiden yaitu kepala negara, jabatan individual yang mempunyai peranan sebagai wakil tertinggi pada suatu negara. Sedangkan kepala pemerintahan itu presiden berkuasa atas jalannya pemerintahan atau memegang kekuasaan pemerintah. Wewenang yang berada kepala negara, kewenangannya tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
45 pasal 10, 11, 12, dan 14. Kalau kepala pemerintahannya, kewenangannya tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 4, 5, 16, 17, 20, 22, 23, dan 24. Perbedaannya ruang lingkup kepala negara itu menjadi simbol negara di mana negara-negara lain atau luar negeri. Kalau kepala pemerintahan itu perbedaannya untuk mengurus dan membuat keputusan dan mengurus urusan negara dalam negeri. Kementerian Negara, perangkat pemerintahan yang mendampingi urusan tertentu dalam pemerintah. Setiap kementerian akan dipimpin oleh seorang menteri. Presiden memiliki hak prerogatif atau istimewa untuk membentuk, mengangkat, dan menghentikan menteri tanpa campur tangan pihak lain. Contohnya seperti menteri yang mengurusi bidang kesehatan disebut Menteri Kesehatan, lembaga tempat bekerjanya disebut Kementerian Kesehatan. Dari sini sudah paham kan? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.